Nah. Itu kan nggak ada salahnya, Bang. Benar, benar. Oke, sekarang saya tanya, dapat dari mana Muhammad diobok-obok di neraka dulu? Kalau masalah peribahasa Indonesia dengan bahasa Arab beda, Bang. Cuma Enggak, penyampaian yang saya cuma kamu yang tanyakan, nggak bisa hadis nggak yang bisa. mana yang mengucapkan diobok-obok di neraka? Tidak ada, Bang. Tidak Cuma ada. maksud dan tujuannya itu Gimana? Kenapa kau tambah-tambahi? Kenapa kamu ikut-ikutan Abdul Somad menambah-nambahi hadis? bukan menambah-nambahi, Bang. Maksudnya perkataan Abdul Somad itu kayak apa ya? Itu kan di kawasan Indonesia menyampaikan. Oke, sekarang gini saja. Indonesia. Apakah Udah, yang saya udah katakan ini dia tuh. benar? Kalau umat muslim itu, walaupun dia berzina, walaupun dia mencuri, asal ngucapin syahadat, dia masuk surga. Benar masuk surga, kami meyakini itu. Tapi ada Makanya Bang. saya bilang, Bang, nih, kalau ada seorang muslim, ya, Ah, dia korupsi, ah, terus make uang korupsinya itu untuk berzina. ah. Pertanyaan saya, asal dia ngucapin syahadat masuk surga nggak? Masuk surga, Bang. Tapi Masuk disiksa dulu, Bang. surga. Makanya saya bilang teman-teman, agama Islam ini sudah stadium 4 parahnya. Asal ngucapin syahadat masuk surga, mau korupsi, uang korupsi dipakai hura-hura pesta-pesta zina, masuk surga. Yang penting syahadat, indahnya agama Islam. Kan medis, kan medis. Itu kan intinya itu semua masuk surga, tapi diproses dulu, Bang. Oke, di mana diprosesnya? Menurut hadis itu di mana diprosesnya di di neraka Di mana? neraka lah. Oke, tunjukin hadisnya. Tunjukin hadisnya. Ya, di mana? Kalau ada kata hanya diproses dulu neraka, saya terjun dari Monas. Nah, kalau ada kata-kata itu, silakan. Iya, itu kan Silakan. bahasa Indonesia, Bang. Kalau di bahasa Arab lain. Ya udah, apa di bahasa Arabnya? Nah, kalau bahasa Tunjukin Arabnya aku hadisnya. nggak tahu, nggak paham. Karena aku nggak pegang kitab ini. Sungguh kamu nekat yang nyata. Bukan kayak itu kan. Dia pengen meluruskan itu. Nah, biar di Oke antara lah, saya kaum muslim sarankan dan Anda Kristen. berguru dulu. Saya sarankan Anda berguru, tanya kepada ustadz-ustadz, baru naik ke sini. Bang, saya ini banyak yang inbox, yang kritik saya orang-orang muslim. Sehabis Iya, saya tahu, siaran, Pak. Bang, Tahu, dengerin dulu Bang, ya. tahu, Bang. Sehabis saya siaran, Iya. tahu nggak? Banyak orang muslim yang Ah. inbox saya bilang begini, kenapa kamu beraninya ngadepin orang-orang seperti Hasbudi ini? Orang-orang awam. Saya bilang begini, justru yang saya undang itu yang ustadz-ustadz, tapi yang ustadz-ustadz nggak mau datang. Kenapa mereka yang nggak mau datang? Karena kalau mereka datang, mereka akan mengiyakan saya. Gimana? Ustadz-ustadz nggak berani naik, Bang, karena mereka takut mengiyakan saya, lalu hilang jemaatnya. Gimana Anda ini? Sedangkan Yusuf PI saja sudah disidang. Semalam lihat debat saya dengan Yusuf PI. Iya, tahu, aku lihat. Oke, aku. abis itu dia dimarahin sama sesama muslim, Anda lihat? Iya, tahu di sidang kan karena masalahnya. Dia Di kan sidang, Yusuf PI di sidang gara-gara diskusi dengan saya, katanya Yusuf PI memelintir ayat-ayat Al-Quran menyesatkan umat. Ya, Makanya oke saya deh, cuma Pak. pesan, Bang, kalau tidak berilmu, saya mohon dengan sangat kaum muslimin wal muslimat, jangan coba-coba naik ke sini. Sudah saya bilang. Nah, kan kami orang bodoh ini naik ke sini kan mau bertanya. Mungkin kamu paham maksud dan tujuan katanya itu. Bang, Yang saya kamu hanya menjelaskan. Perhatikan, Bang. Kalau Ya. kamu mengucapkan syahadat, kamu Nah. itu masuk surga. Nggak peduli mau kamu maling kah, mau kamu berzina, masuk surga. Makanya, Bang, banyak pejabat-pejabat kita korupsi. Banyak pejabat-pejabat kita berzina. Karena apa? Tahu nggak? Karena mereka yakin, saya ngucapin syahadat nanti masuk surga. Makanya, Bang, jauhkanlah ajaran ini dari sanak familimu. Lu gimana? Ya, Bang, ya, Bang. Tapi saya meyakini nih itu, Bang, yang tertulis itu, Bang. Oke, jadi Anda nanti walaupun maling, walaupun berzina, Anda tetap masuk surga ya, asal mengucapin syahadat ya. Iya, tapi bukan kayak Oke lah. kaum muslim meyakini, Bang. Kita Gini, Bang, mengucap doa. perhatikan apa kata Yesus. Apa kata Yesus? Standar hidup kata Yesus. Jika kehidupan agamamu
tidak lebih baik daripada orang-orang Farisi dan ahli Taurat, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Bayangkan bang, ajaran Kristen itu sangat menekankan kekudusan. Sangat menekankan kemurnian hidup. Bagaimana hidup sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan. Jangan berzina, jangan mencuri, jangan bersaksi dusta tentang sesamamu. Apalagi, ya kan? Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Bayangkan bang, jauh bang ajaran langit dan bumi. Sekarang ada orang-orang Islam bilang, Yesus itu menubuatkan tentang kedatangan Muhammad untuk meneruskan ajarannya. Coba. Fitnah itulah yang akan mau saya patahkan bang. Makasih Nur Hasan, Bang Nur Hasan. Fitnah itu yang mau saya patahkan. Kok bisa-bisanya umat muslim melecehkan atau menjelek-jelekkan Yesus dengan mengatakan bahwa Yesus menubuatkan nabi macam Muhammad yang ajarannya kayak begini. Tapi Ketika kebanyakan saya bilang begitu, ketika saya mengutarakan pendapat saya, penistaan agama, tangkap, penjara. Apa-apaan? Bang, ya bang, ya bang. Cuma kebanyakan sih yang saya lihat itu yang dipermasalahkan umat Islam itu, Yesus itu dianggap Allah, itu aja sih. Bang, tidak ada Allah di dalam Bible kami. Kalau abang nggak percaya, coba abang datang ke gereja, bilang Allah, 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 bubar jemaat bang. Saya jamin bang, jemaat akan bubar karena akan mengira sebentar lagi bom meledak. Itu Rob. Bang, tidak ada orang Kristen yang mengatakan bahwa Yesus itu Allah. Bahkan orang Kristen dengar Allah saja lari. Ketakutan. Loh, bang, zaman saya masih kecil tahu nggak? Zaman saya masih kecil. Saya masih kecil tuh. Nonton SCTV. Ya kan? Saya nonton TV gitu kan. Azan maghrib. Azan. Allahu Akbar. Tahu nggak bang? Tahu nggak kata emak saya tahu nggak apa? Apa? Matikan itu. Lo iya, nggak percaya. Salutnya sama kamu Ban kok. Makanya saya bilang orang Kristen itu nggak ada bang yang nginin Allah, dengar Allah aja udah bubar kok gimana? Ya udah, Di Bang, dalam makasih. Bible nggak ada bang kata Allah. Abang buka Alkitab. Dari A sampai Z, dari Kejadian sampai Wahyu, nggak ada kata Allah. Iya kak Bang. Gitu ya. Oke bang, oke bang. Oke, Ya udah, begitu Bang. ya Bang Hasbudi ya. Oke. Oke. Bang, siap bang. Baik Bang, kalau ada kata-kata yang salah jangan disimpan dalam hati Bang. Karena yang saya katakan itu semua fakta ya. Oke, terima kasih Bang Hasbudi. Ya, saya turunkan ya Bang ya. Oke, tuh teman-teman ya. Yang saya katakan itu fakta. Urusan masing-masing, karena sebenarnya kalau kita itu kalau bisa jangan saling mengganggu agama satu sama lainnya. Jadi Iya, sebenarnya yang saya begini, tanya begini. sama Anda, Begini, Bang Des, begini. selama ini Anda kemana? Anda tidak pernah ngomong dengan muslim-muslim itu yang bahas agama orang lain. Iya, memang betul itu Bang Des. Begini loh, maksudnya gini. Ketika Abang saya Iblis. nanggapi, wah. Betul, Abang Iblis itu kan anak Tuhan. Oke, sekarang gini saja, intinya begini. Ah, Apakah yang saya katakan tentang agama Islam di sini, yang barusan saya katakan ini, fitnah atau tidak? itu. Kalau itu bukan fitnah. Kalau bukan fitnah, kenapa Anda protes dengan saya? Saya memprotesnya itu dikarenakan Bang Des. Saya memprotes itu karena Saya nggak senang terpengaruh Anda semua mengatakan manusia. fitnah tentang agama Islam itu. Saya memprotes karena saya nggak senang Anda membongkar fakta tentang agama Islam, bilang gitu. Bahwa di dalam agama Islam, walau berzina, walau mencuri masuk surga, betul. itu tergantung Dan saya tidak manusianya. suka Anda membongkar agama saya, aib agama saya, gitu bilang. Itu tergantung manusianya. Sekarang gini, alasan abang memprotes saya padahal saya mengatakan kebenaran itu apa? Alasan saya karena banyak terpengaruh orang. Orang terpengaruh. Apa antara salahnya pakai saya itu kepada mempengaruhi agama. orang dengan fakta dan kenyataan?
Memang betul, cuman kan ibaratnya begini loh Bang Des. Nanti Maksudnya agama Islam bubar kalau gitu bilang. bukan, Memang betul bang, tapi bukan itu fakta begitu, kenyataan nanti yang bikin orang Islam tidak percaya lagi agama Islam gitu. bukan begitu Gimana? maksudnya. Kecuali yang saya katakan itu fitnah, yang saya katakan itu tidak benar. Baru Anda bilang, jangan begitu bang, itu menimbulkan kemarahan. Loh saya mengatakan kebenaran kok gimana? Iya, memang betul yang Abang Edis paparkan itu memang kebenaran. Cuman kan kadang-kadang manusia tersinggung semua. Ada juga yang kayak mana gitu kan. Jadi maksudnya kalau seandainya bisa ngasih live yang bagus, pengarahan, jangan mengganggu agama yang lain gitu loh. Sekarang saya tanya bang, kenapa Anda Hmm. terganggu ketika saya mengatakan sesuatu yang benar dengan tentang agama Islam? Sebenarnya itu sangat terganggu loh Bang. Iya, Sangat yang oke terganggu gini yang gini. namanya seorang Sebentar muslim. bang, sebentar ya kita kasih contoh. Jika kamu ucapkan syahadat, kamu masuk surga. Walau kamu berzina atau mencuri, ini mengganggu nggak? Itu tergantung manusianya Bang. Nggak, ya saya tanya, mengganggu nggak? Anda terganggu nggak dengan kalimat statement ini? Ya sebenarnya nggak terganggu, cuman Lu kan terus kalau gimana? ibaratnya orang mengucapkan, kalau orang mengucapkan itu Aneh sangat sekali terganggu. kan. Kalau Anda tidak terganggu, terus kenapa Anda protes? Ya cuman kan kalau ada orang yang ngomongin itu ya kita terganggu. Oke, sekarang Abdul Somad ketika mengotbahkan yang sama nih. Ini khotbah yang sama dengan yang diucapkan Abdul Somad. Apa yang saya tulis di layar saya ini, Bang, itu sama persis dengan yang diucapkan Abdul Somad nih. Biar Anda tahu. Terus kok Anda nggak protes dengan Abdul Somad nih? Ini aja protes, Bang nih. Man qala la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dakhala al-jannah. Siapa yang mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dakhala al-jannah. Semua umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam masuk surga. Nabi yang mengatakan. Datang sahabat bertanya, wa in zana, wa in sarak, bagaimana kalau dia berzina? Bagaimana kalau dia mencuri? Kata Nabi, wa in zana, wa in sarak, dia berzina, dia mencuri, tetap masuk surga. Berzina, pencuri, masuk surga. Masuk surga. Asal ngucapin syahadat. Terus saya ngomong fakta, kok Anda marah dengan saya? Saya nggak marah. Itu tadi Anda bilang, tadi Anda ini Bang dapat menimbulkan pertikaian. Kita itu nggak Udah, marah. Bang, gini aja. Kita nggak Saya marah. sarankan Anda untuk belajar lagi agama Islam. Saya cuma pesan begini, Bang. Alasan Anda masih Islam adalah karena Anda tidak mengerti ajaran agama Islam. Kalau Anda sungguh, dengar Bang, kalau Anda sungguh-sungguh memperdalami agama Islam, besok pagi Anda bangun sudah dalam keadaan bukan Islam lagi. Selamat pagi. Dikasih tahu Anda ngeyel saja. Yuk, silakan. Jadi itu sebenarnya salah satu intrik mereka, teman-teman. Intrik mereka itu begitu, intriknya. Waktu umat Muslim bahas-bahas Kristen, orang kayak tadi nggak ada, itu hilang. Hilang. Orang-orang seperti itu sudah didesain untuk melas-melas, ya kan? Kalau ada orang Kristen yang menjawab. Jadi ini intrik dan upaya mereka begitu untuk menghentikan orang-orang yang menjawab Islam seperti saya ini. Ketika orang Islam bahas Kristen, orang-orang seperti itu tidak akan kelihatan. Tapi ketika saya menanggapi, orang-orang seperti itu akan bermunculan. Itu teman-teman ya, berbagai macam upaya dilakukan oleh mereka. Seperti saya yang sudah biasa bilang, kalau kita menjawab orang Islam, itu namanya penistaan agama. Ya, tangkap, lapor polisi. Tapi kalau mereka bahas agama kita, polisi yang sama akan mengatakan, itu kan sedang melaksanakan syiar dan dakwah. Itu kan sudah. Ya, shalom teman-teman semua. Terima kasih sudah menonton video ini dan kiranya video ini bisa menjadi pelajaran bagi kita semua, bisa mengedukasi serta mencerdaskan saudara-saudara kita para polemikus. Nah, teman-teman, apa yang telah didebatkan dan didiskusikan akhir-akhir ini tentang agama, baik agama Muslim maupun Kristen dan juga kitab sucinya.
ketika mereka naik ke komal-komal para apologet teman-teman, dan kemudian mereka mencoba untuk berpolemik terkait ajaran kekristenan, karena selama ini banyak tuduhan dan fitnah terhadap orang Kristen bahwa kitab Kristen itu palsu, menuhankan manusia, dan lain sebagainya. Nah, teman-teman, ketika kita memberikan standar yang sama kepada mereka, maka apa yang terjadi, mereka ngeles, sama seperti apa yang didiskusikan oleh Edis tadi barusan teman-teman ya. Dan kita sudah melihat bagaimana kajian, data-data, dalil-dalil yang disampaikan kepada mereka, sekalipun itu fakta teman-teman, tetapi mereka tetap menuduh atau menduga-duga bahwa Edis itu melakukan tindakan penistaan agama. Padahal ketika dipertanyakan kepada mereka, coba berikan satu bukti saja yang menjadi kesalahan, yang menjadi penistaan dari Edis TV. Tetapi tidak mereka bisa buktikan. Kenapa? Karena apa yang disampaikan oleh Edis TV itu merupakan suatu fakta dan itu tercatat. Bagaimana mungkin mereka bisa membantahnya teman-teman ya? Jadi ya endingnya mereka harus ngeles, marah-marah, ngancam-ngancam, dan lain sebagainya. Nah, itulah sebabnya saya sampaikan kepada saudara kita para polemikus, belajarlah dengan baik, dengan benar, pahamilah isi kitab sucimu terlebih dahulu. Jangan sibuk mengurus ajaran Kristen, kitab suci Kristen, sedangkan ajaranmu dan isi kitab sucimu saja ketinggalan dan kamu tidak mengerti, kamu tidak paham. Kenapa? Karena kamu sendiri punya kesibukan untuk mencari kesalahan dari isi kitab suci Kristen. Dan bagaimanapun motivasimu untuk mencari kesalahan dalam isi kitab suci Kristen, sama sekali kamu tidak pernah mendapatkan kesalahan di dalamnya, karena itu adalah suatu kebenaran. Itu saja yang perlu saya sampaikan kepada kita semua. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.